Oke, baiklah ibu-ibu, tadi gimana main-mainnya Bu? Seru. Oke, bagus ya. Tadi juga terlihat riang-riang gembira sekali ya permainannya. Nah, tadi kan kita sudah main-main sambil belajar. Nah, tadi ada yang sudah menuliskan jawabannya di sini ya Bu ya. Tadi cara pencegahan penelantaran terhadap anak ya Bu ya. Iya, Bu. Tadi ini jawabannya kode ada bagus-bagus semua. Tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, nah saya akan membahas kembali terkait pencegahan penelantaran terhadap anak. Yang pertama itu harus memenuhi kebutuhan dasar anak. Nah, kebutuhan dasar anak itu ialah kasih sayang, sandang, pangan, dan papan itu harus dipenuhi semua supaya anak itu tidak terlantar ya Bu ya. Ya, Bu. Lalu yang kedua itu memperhatikan pergaulan dan perkembangan anak ya. Nah, ketika anak itu tumbuh itu harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya kita tahu dan kita mengenal sifat-sifat anak, dan anak itu akan selalu merasa tidak sendirian gitu. Oh, orang tuanya misalnya memperhatikan, atau misalnya dia tidak bergaul dengan orang yang salah begitu ya. Jadi kalau anaknya masih usia 4 tahun ya bergaulnya dengan yang masih usia 4 tahun. Jangan sampai yang usianya masih SD misalnya bergaul dengan anak yang SMA yang merokok, nanti malah ke bawah-bawah begitu ya Bu ya, harus diperhatikan. Iya, Bu. Nah, oke, lalu berbagi tugas dalam mengasuh anak itu jadi ayah dan ibu harus bekerja sama seperti pada modul berapa waktu itu Bu? Yang ayah dan ibu bekerja sama untuk Modul mengasuh satu. anak. Nah, iya masih ingat ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, lalu ini yang meluangkan waktu untuk bersama anak itu harus ibu-ibu dan ayah dan ibu itu harus meluangkan waktu bersama anak supaya anak itu merasa diperhatikan tadi ya, begitu. Nah, terus harus juga memberitahu kepada anak apa yang boleh dan apa yang tidak, begitu ya. Nah, terus ini memperhatikan ruang aman bagi anak ya. Nah, memperhatikan ruang aman bagi anak itu harus misalnya ketika anak dibawa ke tempat kerja, maka tempat kerjanya itu harus yang memang nyaman untuk anaknya begitu. Terus tadi tuh apa lagi Bu yang nggak ada di sini? Barangkali ada yang mau jawab, lihat di buku pintar. Aku, Bu, aku. Ya. Menitipkan anak kepada keluarga jika orang tua tidak ada di rumah, Bu. Iya, bagus Ibu Siska ya. Nah, selanjutnya jadi bahwa mencegah penelantaran terhadap anak itu, pencegahan penelantaran terhadap anak itu cara-caranya gampang Bu. Itu tadi dengan kita sering bermain dengan anak, memberi kasih sayang kepada anak, lalu memberikan waktu kepada anak, belajar bersama anak. Nah, itu adalah cara-cara terbaik supaya anak itu tidak merasa terlantar, supaya anak itu merasa disayangi, tidak sendirian gitu. Ya, Bu. Ya. Nah, oke. Lalu kita buka flip chart yang cara pencegahan penelantaran ya Bu ya. Ya. Nah, ini coba cara pencegahan penelantaran itu jawabannya hampir sama yang tadi Ibu kasih ya. Iya, Bu. Ya, yang pertama itu memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu tadi saya jelaskan. Apa aja Bu tadi, ingat nggak? Kasih sayang, sandang, pangan, Iya, papan. bagus. Terus yang tadi meluangkan waktu untuk bersama anak, ya udah ada semua. Saya bacakan yang belum ada aja ya Bu ya. Iya. Nah, ini kayak tadi menitipkan anak kepada keluarga, tadi Ibu Siska udah ya. Iya, Bu. Terus nih menitipkan anak di tempat penitipan anak jika orang tua tidak bisa, misalnya orang tua bekerja,
terus keluarganya tidak ada yang bisa dititipkan. Nah, itu boleh dititipkan di tempat penitipan anak. Tapi kalau misalnya orang tuanya sudah percaya, gitu, supaya anak tidak ditelantarkan. Ya, terus ini ya mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan. Misalnya guru ngaji, bidan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita punya masalah keluarga dengan anak misalnya atau dengan siapa saja, nah terkait anak itu bisa konsultasi kepada guru ngaji, bidan atau misalnya pelayan kesehatan misalnya ya, supaya kita tahu tindakan cara tepat untuk mengatasi masalah tersebut begitu ya. Ya Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, terus tadi ini bawa anak ke tempat kerja kan tadi yang ini ya, memperhatikan ruang aman bagi anak. Lalu yang terakhir adalah konsultasikan dengan pendamping PKH untuk mencari solusinya. Gitu. Jadi, kalau ibu-ibu misalnya bingung, saya ada masalah keluarga misalnya, tapi saya tidak percaya dengan layanan kesehatan, bisa konsultasikan dengan pendamping PKH, itu nggak apa-apa. Ya, jadi supaya ada solusi terbaiknya gitu Ya, Bu. untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut begitu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa anak itu adalah titipan Tuhan. Nah, kita harus menjaga dan menyayanginya, tidak boleh ditelantarkan ya. Nah, harus selalu diberi kasih sayang, waktu yang cukup, begitu ya Bu ya? Iya Ya, Bu. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.